Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas arsitektur. Kami ada 3 anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, Rifki Faryal Ahdan. Yang kedua ada Kuncoro Nur Julian. Yang terakhir ada Amar Abdurrahman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang proposal program kreativitas mahasiswa. Next. Nah, ini ada daftar isinya. Ada bab 1 itu ada pendahuluan, bab 2 ada skenario gagasan, bab 3 tahap pelaksanaannya, bab 4 jadwal dan biaya kegiatan. Yang terakhir lampiran dan lampiran. Next. Bab 1 pendahuluan itu ada latar belakangnya hingga saat ini pandemi COVID-19 menjadi hal yang sangat menakutkan bagi seluruh penduduk Indonesia. Mulai dari ratusan bahkan sampai ribuan kasus baru diterbitkan di berbagai media informasi. Pemberitaan mengenai vaksinasi menjadi topik utama di berbagai media, bahkan di Indonesia pun menjadi trending media. Hal ini karena penemuan vaksin sudah menuju ke dalam tahap uji klinis. Ada vaksinasi terjadi memberikan banyak pertanyaan mengenai keamanan vaksin tersebut. Vaksin ini aman, tetapi tidak sedikit masyarakat menolak untuk divaksin. Ataupun gangguan sistem tubuh lainnya. Sistem menimbulkan berbagai penolakan di masyarakat. Next. Nah, ini ada rumusan masalahnya. Yang pertama itu apa saja kandungan vaksin. Yang kedua, manfaat vaksin untuk masyarakat itu apa. Yang ketiga, pelaksanaan vaksin untuk bagian masyarakat terpencil. Next. Nah, bab 2 akan dijelaskan oleh rekan saya, Kuncoro. Bab 2, skenario gagasan. Tema yang kita ambil adalah pemetaan vaksinasi dengan judul sosialisasi dan pelaksanaan vaksinasi yang menyeluruh. Sinopsisnya adalah vaksin adalah sejenis produk biologis yang mengandung unsur antigen berupa virus atau mikroorganisme yang sudah mati atau sudah dimakan dan juga berupa toksin. Mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksin atau protein rekombinan yang sudah ditambah dengan zat lainnya. Vaksin berguna untuk membentuk kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Next. Rencana treatment. Penyebaran COVID tertinggi disebabkan oleh kelalaian masyarakat terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga pemerintah membuat berbagai kebijakan lainnya sebagai upaya memutuskan rantai. Sehingga pemerintah membuat berbagai kebijakan lainnya untuk memutuskan rantai penyebaran virus ini. Salah satunya pemerintah melakukan pelaksanaan vaksinasi yang diharapkan bisa memutus rantai penyebaran COVID-19, menurunnya angka kematian, serta membentuk kekebalan tubuh, herd immunity. Banyaknya penyebaran hoax tentang vaksinasi membuat banyak masyarakat takut dan enggan untuk divaksinasi. Padahal pemerintah sendiri telah memaparkan manfaat dari vaksin tersebut sebelum digunakan pada masyarakat. Selanjutnya sosialisasi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai sebelumnya. Sebelumnya, sosialisasi yang akan kami sampaikan itu mengenai pengetahuan tentang vaksinasi. Yang kedua adalah jenis vaksinasi yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah kandungan yang terdapat pada vaksin. Terus yang keempat ada manfaat dari vaksinasi. Yang terakhir ada efek samping yang ditimbulkan. Tujuan pelaksanaan sosialisasi serta pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan untuk mencapai vaksinasi yang menyeluruh, agar terciptanya kekuatan imun pada setiap masyarakat dan juga setiap salah satu langkahnya memutus rantai penyebaran COVID, menurunnya kematian dan sebagai bentuk penanggulangan pandemi agar tidak ada lagi angka kasus positif. Serta apa yang kami lakukan juga memerlukan bentuk dari pembangunan berkelanjutan agar bisa mencapai target-target yang ada, seperti keberlanjutan hidup dan agar tercipta dunia yang lebih baik secara berkelanjutan. Next. Untuk skenario-skenarionya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Amar Abdurrahman. Skenario. Jadi pada di scene pertama yaitu shoot dengan latar kedai kopi yang menunjukkan sekelompok orang yang sedang berkumpul. Dan scene kedua itu menampilkan suasana dan keadaan kedai kopi yang rindang
dan tenang, serta memperlihatkan sekelompok orang yang sedang berdiskusi. Lalu scene 3 itu menampilkan salah satu anggota kelompok sedang membahas rencana kegiatan yang akan dilakukan ke depannya. Terus ada scene terakhir itu scene 4, yaitu melakukan diskusi dan pemantapan rencana kegiatan sebelum terjun ke lapangan. Terus ada yang scene 5 itu meminta izin pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Scene 6 itu menampilkan banyak warga di lapangan untuk mengikuti acara. Scene ke-7, pembukaan acara oleh kepala desa. Scene ke-8, ketua menjelaskan rencana yang akan dilakukan bersama kelompoknya. Scene ke-9, seluruh anggota melakukan presentasi sosialisasi tentang vaksinasi kepada seluruh warga yang hadir. Scene ke-10, melaksanakan kegiatan vaksinasi yang diawali oleh kepala desa dan dilanjutkan seluruh warga. Scene ke-11 itu seluruh warga merasa antusias dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dan yang scene 12 itu menampilkan dokumentasi kegiatan. Ini ada bab ketiga, yaitu tahap laksanakan. Pada shoot 1 itu subjek dan actionnya itu ada suasana kedai kopi yang tidak terlalu sepi, sekelompok orang, terus juga ada sekelompok orang yang sedang berkumpul, dan beberapa orang lainnya sedang memesan di kasir. Dan yang kedua, setlistnya itu ada orang-orang yang sedang melakukan aktivitasnya di kedai kopi. Yang ketiga, salah satu orang dari kelompok sedang menjelaskan tentang rencana kegiatan. Yang keempat, diskusi dan pemantapan rencana kegiatan sebelum terjun ke lapangan. Yang kelima, perwakilan sekelompok meminta izin kepada kepala desa menampilkan banyaknya warga yang berkumpul. Scene ketujuh yaitu kepala desa membuka kegiatan. Yang ke-8 itu menjelaskan ketua kelompok tentang maksud kegiatan. Yang ke-9 itu anggota kelompok melakukan presentasi atau sosialisasi tentang vaksinasi kepada seluruh warga yang hadir secara bergilir. Yang ke-10, pelaksanaan kegiatan vaksinasi yang dimulai dari kepala desa dan dilanjutkan kepada seluruh warga yang hadir. Yang ke-11, seluruh warga merasa antusias dengan kegiatan tersebut setelah mendapatkan sosialisasi sebelumnya. Dan yang terakhir itu ada menampilkan cuplikan dokumentasi kegiatan. Ini ada tahap pelaksanaannya, yang dimana itu lokasi syutingnya di daerah Tangerang Selatan. Terus jadwal syutingnya pada 5 Desember sampai 15 Desember tahun 2021. Bahan-bahan yang ataupun alat yang digunakan itu ada smartphone, laptop, tripod, script scene, tenda, kursi, infokus, perlengkapan, dan juga perlengkapan vaksinasi. Terus ada cara olah produksi, yaitu mengandalkan software editing video seperti Light Motion, dan dengan melewati berbagai tahapan seperti memperhalus tampilan video, melengkapi voiceover, dan meminimalisir goncangan pada video. Dan yang keempat itu ada biaya dan jadwal kegiatan. Ini ada jenis pengeluaran perlengkapan yang diperlukan itu biayanya mencapai 950.000, bahan habis pakai 1.115.000, terus perjalanan dalam kota 180.000, total pengeluarannya ada 7.148.000. Terus ada jadwal kegiatannya yang merupakan ada nomor 1 dari jenis kegiatan itu mencari informasi mengenai PKM GFK yang akan digunakan dalam kegiatan. Pada bulan pertama itu menelusuri berbagai jurnal, makalah, dan artikel tentang manfaat vaksin dan data desa yang belum melakukan proses vaksinasi. Penanggung jawabnya itu adalah seluruh anggota kelompok semua. Terus yang jenis kegiatan yang kedua itu pengambilan dan perancangan video, yang pada bulan pertama mendokumentasikan kegiatan dari awal merencanakan kegiatan sampai proses pelaksanaan kegiatan. Terus yang kedua itu memilih desa yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan, lalu mendatangi desa untuk proses pelaksanaan kegiatan. Terus ada jenis kegiatan yang ketiga, yaitu melakukan proses editing video. Pada bulan pertama itu menyusun kerangka video yang telah diambil, melakukan cutting video, dan memperhalus video agar nyaman ketika ditanyakan. Dan yang kedua itu mengedit video dan cuplikan-cuplikan video yang telah diambil serta menambahkan voice over, sound effect, dan mengurangi goncangan pada video agar menarik dan nyaman dilihat. Selanjutnya ada lampiran-lampiran. Itu ketua timnya ada
Rifki Faryaladan, yang berjenis kelamin laki-laki, dengan program studinya arsitektur dengan NIM 2020-10-10-002. Terus kegiatan mahasiswanya itu pada Desember di Universitas Pamulang Jaya itu melakukan kepanitiaan arsitektur modern sebagai tim videografer. Terus juga dalam kampus juga itu pada bulan Februari itu yang akan datang itu ada kepanitiaan artwork di Humas Kesehatan. Terus penghargaan yang pernah diterima itu ada juara 1 Grass Strike di Kapolsek Pondok Aren pada tahun 2018. Terus ada anggota tim 1, yaitu saya sendiri, Amar Abdurrahman, dengan NIM 2020-10-10-16. Kegiatan kemahasiswaan saya itu kegiatan di dalam kampus, yaitu kepanitiaan Prodi Gathering Arsitektur sebagai wakil pelaksana, dan juga kegiatan dalam kampus juga yang akan datang di bulan Februari, yaitu kepanitiaan Artwork atau pameran arsitektur dalam divisi perlengkapan. Terus penghargaan yang pernah diterima yaitu juara video dokumenter di SMP Manggala Celuk pada tahun 2017. Terus ada anggota tim 2 yaitu Kunchoro Nurdilian. Kegiatan kemahasiswaannya sama ada pada di dalam kampus juga, yaitu kepanitiaan arsitektur modern, yaitu tim katalog. Terus juga kepanitiaan artwork juga pada bulan Februari yang akan datang, yaitu tim pameran. Penghargaan yang pernah diterima belum pernah. Mungkin sekian itu saja dari kelompok kami. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.